Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila. Pemirsa dan kerabat desa dimanapun Anda berada, ancaman terbesar bangsa dan negara Indonesia saat ini bukan lagi perang konvensional dengan negara tetangga. Tetapi ancaman terbesar negara ini ke depan adalah perang melawan terorisme atas paham apapun yang mengancam disintegrasi bangsa. Peningkatan kejahatan terorisme di Indonesia, baik kualitas maupun kuantitasnya, tentu saja memerlukan perhatian yang sangat serius. Nah, lalu seperti apa upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, serta bagaimana implementasi Pancasila sebagai antitesis terorisme radikalisme di Indonesia? Kita akan membahasnya di episode kali ini bersama dengan narasumber yang tentu saja sangat kompeten. Beliau berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Baik pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sapa Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Insinyur Hamli ME, Direktur Pencegahan Kedeputian Bidang Cegah, Lindungi dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Assalamualaikum Bapak Hamli. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Yuliana dan Bapak-Ibu sekalian. Iya, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sibuk sekali hari ini ya Pak. Ya, gitulah. Padat banget jadwalnya ya. Iya, baik Bapak, kita langsung mulai saja. Seperti judul tema kita bahwa Pancasila sebagai antitesis terorisme di tanah suci Terra Santa Indonesia. Lalu bagaimana Bapak memaknai judul tema ini? Kemudian seberapa penting judul tema ini bagi bangsa Indonesia, Bapak? Baik, terima kasih Bu Yuliana. Nah, tadi menurut saya memang salah satu ancaman ya buat negara kita. Di samping ancaman-ancaman tantangan-tantangan yang lain, yaitu ada korupsi, ada narkotika, ada terorisme, kemudian ada bencana alam ya. Nah, di antara ini yang cukup relevan sebenarnya ya memang yang harus kita waspadai untuk saat ini ya, di samping ancaman yang 3 tadi ya, itu adalah terorisme. Kenapa terorisme ini sangat perlu kita waspadai sama-sama, karena orang-orang ini ya, pelaku-pelakunya itu selalu membawa agama. Nah, agama ini yang manusia dimanapun ini paling gampang untuk ditarik-tarik, agama apapun. Kan kita tahu bahwa di negara-negara di luar sana, misalnya di Eropa atau di Amerika, yang melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini kan tidak hanya salah satu agama. Ya kebetulan di Indonesia pelakunya yang banyak adalah orang Islam. Tapi di Amerika pelakunya jelas orang yang beragama non-Islam, karena di sana mayoritas non-Islam. Di Eropa semacam itu. Nah, kenapa menjadi sangat penting? Karena ketika pelaku terorisme itu berhasil misalnya mengajak orang-orang lain untuk melakukan kegiatan terorisme yang sehingga menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal, ini yang sangat mengancam keberadaan bangsa ini sendiri. Bapak Ibu tahu konflik yang ada di Afghanistan, itu awalnya adalah yang seperti ini juga. Nah, yang akhirnya etapa pertama dulu terjadinya terorisme itu berasal dari Afghanistan. Jadi Afghanistan terjadi konflik antara
perang antara orang Afghanistan dengan Rusia, kemudian menghadirkan semua orang di seluruh dunia, karena itu membawa misalnya yang Afghanistan yang Muslim, kemudian yang Soviet itu yang komunis, terjadi konflik. Nah, supaya orang bisa ke sana, itu agama yang ditarik-tarik, padahal itu kan sebenarnya kekuasaan saja, politik yang berkecamuk di sana. Tetapi supaya masyarakat itu mau melakukan ke sana, agama, makanya disebut mujahidin yang ke sana itu. Nah, di Indonesia jangan sampai seperti ini. Tema isu agama yang ditarik-tarik pada terorisme itu, padahal terorisme itu kejahatan. Orang jahat yang melakukan kejahatan. Nah, membunuh orang itu kejahatan. Tidak ada urusannya dengan agama. Cuma orang ini menggunakan agama untuk menarik sebagai iklan. Itu bahayanya, Pak. Coba kita bayangkan kalau seandainya orang, yang ini kan kebetulan orang Islam yang dibawa ditarik-tarik, maka menggunakan jargon-jargon Islam. Ada jihadnya lah, ada hijrahnya, ada ini. Nah, kalau sampai orang lain, misalnya kasus di mana, di Surabaya atau di Makassar, yang diserang itu adalah gereja, tempat ibadah orang yang berbeda agamanya. Kalau seandainya orang yang gereja tadi itu kemudian terprovokasi melakukan perlawanan, apa yang terjadi? Nah, ini bahayanya di situ. Ya. Maka kita beruntung the founding fathers kita ini, kalau tadi Bu Yuliana menanyakan sebagai antitesa Pancasila itu, iya, kita ini masih direkatkan oleh Pancasila ini. Ya. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.